Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaifiyat sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Berikutnya para jamaah, kita lanjutkan tentang kaifiyat ruku'. Jadi setelah selesai membaca surat, hendaknya kita diam sejenak sampai nafas kita tenang. Jadi tidak begitu selesai langsung ruku'. Terlebih kita yang menjadi imam, setelah selesai membaca surat, di penghujung surat atau setelah kita selesai di penghujung ayat dari ayat-ayat atau surat-surat pilihan yang kita baca di dalam sholat, hendaknya kita diam sejenak sampai nafas kita tenang. Setelah itu baru ucapkanlah takbir intiqal. Takbir intiqal maksudnya adalah takbir perpindahan. Diucapkan para jamaah yang dirahmati Allah ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Baik. Kemudian kita membaca takbir intiqal ini sambil kita mengangkat kedua tangan, sambil beranjak ke ruku. Mengangkat kedua tangan di dalam ruku ini sama seperti mengangkat kedua tangan di saat kita takbiratul ihram. Jadi kaifiatnya sama. Diangkat kedua tangan kita, telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian para jamaah tangan kita setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Kemudian ruku'lah dengan cara meletakkan kedua telapak tangan pada lutut dengan mantap, merenggangkan jari jemarinya sehingga lutut tergenggam dengan erat. Jadi posisi telapak tangan kita di saat ruku itu menggenggam kedua lutut kita. Jadi dicengkram begini ya. Ini tulang lutut kita dicengkram oleh kedua telapak tangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi posisi tangan ketika ruku itu bukan seperti ini ya. Sebagian orang tangannya ketika ruku seperti ini ya. Yang benar adalah direnggangkan. Tulang lututnya itu dicengkram. Nah begitu para jamaah. Jadi ruku kita ruku yang mantap. Kemudian membungkukkan dan membentangkan punggungnya dengan rata, tidak mendongak, juga tidak terlalu menunduk, ya rata, siku-siku. Jadi antara tulang punggung dengan kepala ini rata para jamaah dirahmati Allah. Jadi kepala tidak mendongak ke depan, juga tidak terlalu menunduk ke bawah. Dan dikatakan seandainya ada wadah berisi air diletakkan di atas punggungnya, niscaya wadah itu akan diam. Maksudnya tidak tumpah, ya saking ratanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Setelah tulang-tulang terasa tenang, artinya setelah kita posisi ruku dengan baik, maka para jamaah yang dirahmati Allah, barulah kita membaca doa ruku, ya, doa ruku dengan tidak tergesa-gesa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, doa ruku ini juga bermacam-macam, ya. Doa ruku bermacam-macam, boleh subhana rabbiyal azim, ya, dibaca 3 kali, boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu diantara bacaan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Boleh juga tadi subhana rabbiyal azim 3 kali. Ada juga doa yang lain, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ya. Sebagian mengatakan boleh juga subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Jadi ada beberapa bacaan, ya, bagi ruku. Boleh juga subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Mana yang sering dibaca ini, Pak? Subhana rabbiyal azim 3 kali. Itu yang simple. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, ini yang sering dibaca, ya, oleh kaum muslimin. Dan ternyata masih ada beberapa doa ruku yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ada yang sedikit panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Itu, ya. Kalau bisa para jamaah ke 5 atau 6 bacaan ini setidak-tidaknya dipraktekkan, ya. Walaupun sekali gitu, ya. Doa-doa tadi itu semuanya datang, ya, di dalam hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Dan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika ada beragam macam sunnah atau bacaan zikir pada satu kondisi tertentu, maka sebaiknya kita mengamalkan, ya, macam-macam bacaan ini, walaupun misalkan hanya 1 kali kita praktekkan, ya, untuk kita disebut sebagai orang yang mengamalkan seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti sesekali pakai bacaan-bacaan yang lain. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, nah, itu tentang masalah ruku. Ketika ruku para jamaah, pandangan mata kita sesuai dengan kondisi di saat kita ruku. Jadi kalau kita ruku siku-siku seperti itu, berarti pandangan mata kita lurus ke bawahnya. Jadi tidak mendongak ke depan. Tidak mendongak ke depan, juga tidak nunduk, ya, melihat lutut kita. Tapi lurus pandangannya, ya, sejajar dengan posisi kepala kita di saat ruku. Berikutnya i'tidal. Tentang i'tidal para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, i'tidal itu adalah bangkit berdiri dari ruku. I'tidal yang artinya tegak lurus. Berarti maksudnya adalah bangkit berdiri dari ruku. I'tidal dilakukan dengan cara mengangkat kepala dan juga tulang rusuk dari ruku, mengangkat badan kita dari posisi ruku sambil mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu, Sami Allah mendengar, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Itu, ya, artinya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti memahami kalau kita mengucap Sami Allahu liman hamidah, ini maknanya apa? Kalau takbir kan Allah Maha Besar. Nah, kalau Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun orang yang
memujinya. Maka doa selanjutnya adalah Rabbana walakal hamd. Jadi kita benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang senang dipuji. Semakin banyak kita memuji Allah, semakin Allah senang kepada kita, semakin Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita minta, Allah pasti akan mengijabahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita bangkit dari ruku kita sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, disertai dengan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana kita mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram atau takbir intiqal. Baik, para jamaah, tadi dari berdiri ke ruku itu kan ada takbir intiqal. Nah, bagaimana cara memadukan antara takbir intiqal dengan gerakan ya kita beranjak ke ruku dari berdiri? Baik, para jamaah, para ulama menjelaskan ini dilakukan berbarengan. Jadi bukan takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita mulai bergerak ruku. Ya. Yang benar adalah semuanya dilakukan berbarengan. Jadi kalimat takbir intiqal yang kita ucapkan, kemudian mengangkat kedua tangan, ini dilakukan berbarengan. Ya. Jadi kalau kita ruku dilakukan berbarengan, Allahu Akbar, sambil melakukan gerakan beranjak ke ruku. Jadi tidak takbir dulu baru angkat tangan, baru kemudian gerakan rukuknya. Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal juga demikian. Ketika kita bangkit sambil mengucapkan Sami Allah, sambil juga kita mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu para jamaah. Makanya tadi ada istilah takbir intiqal, takbir perpindahan. Berarti kan dibacanya di saat kita berpindah, bukan sebelum berpindah atau setelah kita berpindah. Yang benar adalah di tengah-tengah proses kita berpindah, kita ucapkan takbir perpindahan tadi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya setelah kita berdiri lurus, tenang, dan tulang-tulang persendian kita kembali ke tempatnya masing-masing, maka barulah kita membaca doa i'tidal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, doa i'tidal yang paling pendek adalah Rabbana lakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamdu. Boleh juga pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Ini yang paling pendeknya. Ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dipakai Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Semua datang ya riwayatnya secara sahih dari Nabi SAW. Boleh juga bacaannya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh juga, ini yang sering dipraktekkan juga ya, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baik, ini yang sering dipraktekannya. Sama yang pendek tadi, Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Nah, ada juga yang sedikit panjang, mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini tambahan dari tadi ya. Tadi yang agak panjang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, kadang Nabi menambahkan mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini yang paling panjang para jemaah. Ada di riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini
Bacaan-bacaan ini cocok kalau dipakai ketika imam memanjangkan semua gerakan. Karena terkadang para jamaah ketika surat yang imam baca, maka kemarin kita sudah sampaikan, berarti otomatis rukunya juga lebih panjang, mirip dengan berdirinya dia. Kemudian iktidalnya itu mirip dengan rukuknya. Nanti sujudnya mirip dengan iktidalnya. Nah, kalau bacaan imam misalkan surat sajadah ya, surat sajdah itu 1 rakaat full dibaca semuanya. Berarti rukuknya itu agak panjang. Baik. Nah, kalau rukuknya agak panjang, sedangkan bacaan ruku tadi yang paling pendeknya subhana rabbiyal azim 3 kali. Maka berarti kan masih tersisa itu. Nah, caranya kata para ulama diulang-ulang terus bacaan rukuknya tersebut. Diulang-ulang sampai imam bangkit. Ketika i'tidal, para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan bacaan surat yang dibaca imam panjang, maka kita bisa milih bacaan i'tidal yang lebih panjang tadi. Ya, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dengan tambahan yang tadi disebutkan di riwayat Imam Muslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya itu tentang i'tidal. Berikutnya kita masuk di pembahasan tentang sujud. Jadi setelah selesai i'tidal, maka bacalah takbir intiqal dan turunlah untuk sujud. Tadi ya cara bacanya berbarengan, karena ini takbir perpindahan berarti dibaca di saat proses berpindah. Setelah bacaan i'tidal tadi selesai, maka mulailah kita membaca takbir perpindahan dari i'tidal ke sujud. Allahu Akbar sambil bergerak menuju ke sujud. Kemudian berikutnya mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Menurut satu pendapat para ulama, ya, di satu pendapat dikatakan tangan dulu yang duluan turun, ya, yang duluan turun sebelum kedua lututnya. Ini masing-masing ada pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menguatkan pendapat mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Baik, para jamaah, dan bersujudlah dengan anggota sujud yang 7. Bersujudlah dengan 7 anggota sujud. Anggota badan kita yang digunakan untuk sujud itu ada 7. Yang pertama kening dan hidung. Ini satu paket Pak ya. Kening dan hidung. Ini dihitung 1. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kedua telapak kaki. Ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Jadi totalnya 7. Ya, kening dan hidung dihitung 1, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung jari jemari telapak kaki. Ya, totalnya ada 7. Caranya bagaimana? Perhatikan. Ya, kita tempelkan dahi dan hidung ke tempat sujud dengan sebaik-baiknya. Jadi nempel ya, hidung ikut nempel. Jangan diangkat hidung. Ya. Sebagian orang sujudnya jidatnya saja. Yang benar adalah hidungnya ikut nempel. Baik, para jamaah. Kemudian meletakkan kedua tangan di dalam sujud, itu jari jemarinya dalam kondisi rapat dihadapkan ke arah kiblat. Jari jemari ini dihadapkan ke arah kiblat, sejajar dengan kedua pundak kita atau kedua telinga kita. Jadi seperti takbir, seperti ngangkat tangan dalam takbir, takbiratul ihram atau takbir intiqal. Begitu ya. Jadi tangan dalam sujud tidak terlalu depan, ya juga tidak terlalu bawah. Kemudian jari jemarinya tetap menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi tidak begini, juga tidak begini. Sama seperti kita takbir. Ya. Ngadep ke arah kiblat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Berikutnya mengangkat kedua hasta sehingga jauh dari lantai. Tangan kita ini diangkat, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak nempel di lantai. Dia dibentangkan. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dibentangkan maksudnya direnggangkan, tidak nempel di lantai seperti kondisi anjing. Ya. Anjing kalau sedang duduk, para jamaah nempel ini. Nah, kita tidak, dalam sujud itu diangkat, direnggangkan. Baik, bagaimana di saat kita sedang berjamaah? Nah, ketika sedang berjamaah tentu kondisinya para jamaah yang dirahmati Allah disesuaikan. Intinya ya, ini tangan kita ini diangkat ya. Diangkat hasta kita supaya tidak nempel di lantai. Merenggangkan kedua lengan atas sehingga tidak menempel di lambung. Jadi jangan pakai nahan perut, begitu ya para jamaah. Jadi dia direnggangkan dari perut atau dari paha kita, menjauhkan perut dari kedua paha dan tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betisnya. Jadi paha dengan betis itu renggang, ya, tidak nempel. Kemudian perut dengan paha depan juga tidak nempel. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau perut kita nonjol ke depan, Pak? Bunga, ya, kembung di tengah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ya pokoknya berusaha direnggangkan, ya, berusaha direnggangkan. Kalau kita sholat sendirian atau kita jadi imam, nah ini agak leluasa, begitu ya. Tapi kalau sholat berjamaah, nah biasanya yang perutnya kembung di tengah, nah ini biasanya ikut nempel ke pahanya, akhirnya juga ikut nempel ke tangannya. Jadi kadang tangannya dipakai menyangga, menahan perutnya yang besar. Baik, para jamaah, disesuaikan kondisinya. Ketika memungkinkan, di saat kita sholat sendirian atau kita jadi imam, ya, maka ini akan sangat leluasa. Tapi kalau sedang berjamaah, kondisi perut kita besar, nah ini agak sulit ya mempraktekkan ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Menegakkan kedua telapak kaki, ya, merapatkannya dan jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Baik. Jadi jari jemari kaki kita, jari jemari kaki kita itu dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah dirapatkan. Jadi begini ya. Tidak direnggangkan terbuka begini, tapi dirapatkan, jari jemarinya ngadap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Tentu ya orang-orang tertentu agak kesulitan ya. Seperti orang yang sedang terkilir misalkan, atau yang memang diuji dengan penyakit semacam asam urat. Nah, ini berat sekali. Tapi usahakan yang sehat, yang masih normal, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, dipraktekkan dengan sebagaimana mestinya. Nah, setelah anggota sujud kita sempurna pada tempatnya masing-masing, barulah kita membaca doa sujud. Doa sujud juga bermacam-macam para jamaah. Yang paling sering dipraktekkan adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga boleh Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah, atau doa-doa yang lain ya. Ada beberapa jenis doa-doa sujud. Nah, itu semua bisa dibaca selama datang ya riwayatnya secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah, saya pengen satu orang mempraktekkan tadi ya. Bisa dipraktekkan. Satu orang di depan supaya kita bisa melihat ya. Silakan ngadepnya ke sana aja, anggap ke sana kiblat. Ya. Baik. Nah, ya tadi ini apa namanya? Berapa anggota sujud, Pak, tadi? 7 ya. 7 itu kening, kemudian apa? Kening, hidung ini satu paket ya. Jadi hidung nempel sama kening. Ya sewajarnya, tidak dipaksakan harus nempel banget gitu ya. Baik, para jamaah,
Kemudian posisi telapak tangan ini, jari jemari ngadap ke kiblat, anggap sana kiblat ya. Kemudian sejajarnya dengan telinga atau dengan bahu. Ini sejajar dengan telinga ya. Coba dengan bahu. Berarti agak bawah dikit. Nah, begitu. Kemudian ini tadi apa ini? Lengan atas tidak nempel di sini. Coba praktekkan yang salah. Praktekkan yang salah. Nah, begitu. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi apa namanya, lengan atas tidak boleh menyangga perut ya. Ada sebagian yang lebih dalam lagi, afwan, lebih dalam lagi begini. Nah ini orang kedinginan. Baik para jamaah. Kemudian baik, sudah praktek yang lagi perut, afwan, ini perut tidak nempel ke paha. Perut ini tidak nempel ke paha. Coba praktekkan yang salah. Nah, begitu. Ini berarti perutnya nempel ke paha. Taib. Kemudian lanjut. Afwan. Nah, ini paha, tadi paha bagian depan tidak nempel ke perut ya. Perut tidak nempel ke paha bagian depan. Ini paha bagian belakang tidak nempel ke betis, tapi direnggangkan. Coba praktekkan yang betul. Ya. Nah, yang betul begini. Jadi ini lurus, tidak nempel jadi paha tidak nempel ke betis. Coba praktekkan yang salah. Paha belakang nempel ke betis. Nah, sebagian orang begini ya. Ini kalau orang beruzur ya. Misalkan dia sakit, bisanya kayak gini ya, itu lain hal. Ya, sebagian orang kadang diuji dengan satu kondisi tertentu, dia tidak bisa merenggangkan, maka tidak masalah ya. Dia sholat sesuai kemampuan. Kenapa? Nah, ini juga masjid juga harus memposisikan shop itu harus sesuai gitu ya, sehingga dia bisa sujud dengan baik. Capek. Baik, lagi. Nah, ini yang benar ya. Kemudian telapak kaki, satu lagi. Ini telapak kaki yang salah. Nah, ini renggang. Nah, ini keliru ya. Yang benar rapat. Kemudian jari jemari, ada berapa jarinya ini? 5. Jari jemari 5 itu dihadapkan ke arah kiblat. Coba. Wah, ini kayaknya asam urat ke antum. Baik. 5-5-nya bisa enggak? Nah, begitu ya. Kalau bisa seperti itu. Intinya jari jemarinya ngadap ke kiblat, dirapatkan ya, kemudian begitu posisinya. Baik. Jadi tidak renggang gini ya, tidak renggang begini ya. Sebagian kadang ada orang mengangkatnya ya. Ini tidak benar. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Itu kaifiat sujud ya. Bisa dipahami, Pak? Ini bagi yang sehat, bagi yang normal ya, kondisinya tidak ada halangan apapun, maka praktekkan tata cara sujud itu sesuai dengan petunjuk dari Nabi. Seperti itu ya petunjuknya. Barakallahu fikum. Taib. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita bahas tata cara duduk di antara dua sujud. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup. Ya, silahkan. Iya, intinya ruku harusnya dipraktekkan juga. Coba anggap sana kiblat. Coba ruku. Nah, ini terlalu nunduk, agak naik lagi dikit. Nah, begini. Ini lurus. Begini Pak ya. Jadi ini lurus. Bisa lurus lagi enggak? Enggak, ininya, tulang punggungnya. Begini. Nah, gini. Ini kan lurus. Taib. Enggak bisa lurus lagi kah? Nah, begini. Ini lurus ya.
Jadi coba praktekkan yang mendongak, Nah ini keliru. Enggak mendongak ini, tapi lurus, kepalanya lurus. Kemudian posisi tangan nyengkram, dia nyengkram begini. Menyengkram. Begitu ya. Baik. Ininya bagaimana? Lurus ataukah bengkok? Ya sesuai dengan kondisinya ya. Ada kalanya orang tangannya misalkan lebih panjang, begitu ya. Sehingga dia untuk mendapatkan level ini, lurus ini, dia harus bengkokkan dikit, tidak ada masalah. Yang penting ketika berjamaah tidak mengganggu orang di sampingnya. Baik. Nah, ada sebagian orang rukunya di sini. Bukan di sini ya. Ini namanya apa ini? Betis, tulang betis. Yang benar di lutut, rukbah. Lutut seperti ini. Bukan juga di sini. Ada orang begini ya. Yang benar dicengkram. Ini lututnya dicengkram. Begini. Jadi bukan begini, bukan di sini. Ya. Bukan juga di sini. Kecuali orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sedang sakit ya dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Baik. Itu ya tentang ruku. Jadi untuk tangan ini ya disesuaikan saja. Kalau memang dia tangannya agak panjang begitu ya, sehingga dia untuk dapat level rukuknya dia harus dibengkokkan sedikit, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sebetulnya bisa lurus, pas, tapi dia dibengkokin jadinya lebih tunduk, maka ini tidak pas. Dan disesuaikan kondisinya di saat kita sedang berjamaah bersama orang lain. Karena kadang ada orang yang pengen mempraktekkan ini tapi berlebih-lebihan, terutama dalam sujud. Sebagian orang, Pak, sujudnya begini, ini dibuka semua, padahal dia sedang berjamaah. Nah, ini kan kalau posisi tangannya begini ketika sujud, kira-kira yang kanan kiri kita terganggu enggak? Terganggu, sangat terganggu. Dia mau sujud di mana gitu ya. Nah itu para jamaah, jadi disesuaikan kondisinya. Ada memang beberapa sunnah yang kemudian kalau kita praktekkan sembarangan, ini bisa justru malah bisa jadi fitnah. Contoh, sholat pakai sendal, ada syariatnya enggak? Ada. Tapi kalau bapak masuk ke sini pakai sendal, selesai sudah gitu, bisa kelahi sama orang. Nah itu para jamaah. Jadi dilihat kondisinya, gitu ya. Taib para jamaah. Ada lagi pertanyaan? Iya, untuk asal daripada ketetapan dalam sholat untuk pandangan mata itu adalah ke tempat sujud. Ya. Karena dengan demikian itu akan membantu dia khusyuk di dalam ibadah sholat. Itu asal hukumnya. Apakah boleh menoleh? Sesekali boleh, ketika berhajat dan dibutuhkan. Menoleh dengan tolehan yang sederhana para jamaah, tidak berlebih-lebihan, seperti kita di saat membawa anak begitu ya. Atau ada hal-hal tertentu yang kita berhajat untuk menoleh, sekedar menoleh tidak ada masalah. Baik. Ketika ini menjadi kebiasaan, tidaklah dia sholat kecuali matanya jelalatan ke sana kemari begitu ya. Ada orang lewat di depannya dilihatin, gitu. Ada cicak di dinding dilihatin. Nah ini yang disebut dia curiannya syaitan. Jadi pandangannya dicuri oleh syaitan. Ya. Baik. Di dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa tidak boleh ya ketika orang sholat kemudian dia menghadapkan pandangannya ke atas langit. Ini makruh dalam sholat. Dan ketika ini mendominasi sholatnya tentu bisa merusak ya keutamaan atau fadilah daripada sholatnya. Jadi yang benar itu adalah ke tempat sujudnya. Ya. Taib. Sebagian menjelaskan untuk makmum boleh melihat kondisi imam. Jadi ke depan melihat kondisi imam. Demikian. Allahu a'lam. Tapi asalnya ke tempat sujud. Jadi melihat itu ke tempat sujud. Ya sewajarnya. Yang disebut di situ adalah pandangannya, ya, bukan kepalanya.
Karena sebagian orang ada yang berlebihan gitu ya. Jadi kepalanya yang begini. Yang benar itu pandangan matanya. Ya, pandangan matanya ke tempat sujud. Jadi tidak terlalu nunduk begini. Ya. Jadi bukan kepala yang nunduk tapi pandangan yang nunduk ke bawah. Barakallahu fikum. Itu ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi masalah ini ketika tidak dipraktekkan tentu tidak akan merusak sholat gitu ya. Dia hanya kehilangan kesempurnaan ibadah sholatnya. Sama seperti gerakan-gerakan tadi, tata cara misalkan duduk yang benar, kemudian ruku, sujud. Ketika ada orang tidak pas mempraktekannya, tentu tidak akan membatalkan sholat. Cuman dia kehilangan kesempurnaan kaifiyat di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Karena gerakan-gerakan ini, ya posisi duduk, posisi berdiri, ini tentu ya lebih ringan kondisinya di saat seseorang itu memiliki uzur sehingga dia tidak bisa sempurna ya melakukannya. Tapi yang masih sehat, yang masih tidak ada halangan apapun, ya selayaknya ya mempraktekkan kaifiat salat itu sebagaimana mestinya. Karena yang penting itu sesungguhnya adalah prakteknya. Ya, kalau kaifiatnya, teorinya bisa dipelajari, yang jadi masalah bisa dipraktekkan apa enggak gitu ya. Maka praktekkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya demi meraih kesempurnaan pahala dari ibadah sholat kita. Thayyib. Ada lagi? Satu lagi silakan. Iya. Para jamaah yang dirahmati Allah, gerakan sederhana yang dibutuhkan itu boleh. Gerakan sederhana yang dibutuhkan itu dibolehkan. Contoh misalkan kita gatal, dan gatal ini ketika dibiarkan akan merusak suasana khusyuknya salat kita. Maka garuk saja dulu. Jangan dibiarin sampai pakai tenaga gitu ya, menahan gitu. Ya ini akan merusak kehusyuan. Hilangnya khusyuk yaitu lebih dahsyat ketimbang kita melakukan gerakannya. Maka gerakan yang sederhana dan dibutuhkan ya, kemudian dia melakukannya sewajarnya sesuai kebutuhan, maka ini dibolehkan. Walaupun di sebagian fikih madhab itu dibatasi jangan lebih dari 3 kali ya. Kemudian juga dilakukan dengan cara yang beradab gitu ya. Jangan mentang-mentang boleh ngegaruk, garuknya berlebihan. Ya, mungkin caranya gitu ya dengan cara yang lebih beradab, lebih simpel gitu ya. Tempel dulu tangan kita di tempat yang gatal, kemudian garuk sedikit begitu ya. Jangan sembarangan seperti di saat kita di luar sholat. Kadang ada orang selangkangannya gatal gitu, tetap digaruk gitu kan. Nah ini kan tidak beradab begitu ya. Ini kita sedang sholat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sebagian madhab itu sangat ketat sekali, jangan lebih dari 3 kali. Kemudian para jamaah, cara melakukannya pun harus dengan cara yang betul-betul pakai adab, pakai etika. Sama seperti misalkan ketika imam keliru, ketika imam batal dalam sholat. Ini juga ada tata cara yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Terkadang imam tuh batalnya di saat sujud, ya kan? Jamaah, mohon maaf saya batal, mohon satu orang menggantikan begitu. Ini posisinya sedang sujud, gimana Pak? Itu gimana cara menggantikannya? Hah? Kalau mungkin sedang berdiri rada mending begitu ya. Ini kalau sedang sujud misalnya, kalau sedang sujud bagaimana caranya? Atau sedang ruku, atau sedang duduk di antara 2 sujud yang posisinya tidak sedang berdiri. Nah itu gimana cara? Pernah pengalaman nggak? Belum. Ya mudah-mudahan imamnya nggak batal-batal gitu. Ini misalkan kan kita nggak ngerti ya, kondisi-kondisi tertentu imam tuh batalnya misalkan pas ruku. Nah gimana para jamaah? Thayyib. Jadi caranya, yang menggantikan itu kan orang yang paling persis di belakang imam. Makanya
orang yang berhak persis di belakang imam itu harus orang yang betul-betul punya kapasitas untuk bisa menggantikan imam, membetulkan bacaan imam di saat imam itu berhajat, di saat imam itu keliru dalam bacaan. Makanya jangan sembarang. Di sebagian tempat, Pak, kalau di Arab itu, ketika ada orang tiba-tiba nyelonong di belakang imam dan tidak diketahui oleh si imam, ini orang asing, ini siapa? Itu kadang ditanya dulu, "A anta hafizul Quran?" Begitu. "Apa kamu hafiz Quran?" Gitu. Maksudnya apa? Kalau bukan hafiz, ya mohon maaf, jangan di belakang saya. Paham maksudnya? Jadi ketika nanti beliau keliru, itu kan ada yang ada yang membetulkan. Nah itu para jamaah. Makanya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu selalu ada petugas khusus yang selalu persis di belakang imam. Ketika imam keliru, dia yang akan membenarkan bacaan imam. Itu ada petugas khususnya, Pak. Di sini ada nggak? Petugas khusus yang selalu mendampingi ya imam di belakang ketika imam bacaannya keliru. Nah, dia yang akan membenarkan. Dan itu harus hafiz Quran 30 juz mungkin. Ya, betul-betul kuat hafalannya. Nah, itu para jamaah. Jadi, caranya bagaimana kalau sedang ruku? Nah, orang yang di belakang imam persis itulah yang menggantikan imam. Jangan orang yang di sop belakang tiba-tiba maju ke depan. Tapi yang di belakang. Caranya bagaimana? Dia tetap saja dalam posisi rukuknya. Ketika diketahui imam batal nih. Nah, selesaikan dulu rukuknya, bacaan rukuknya. Baru kemudian iktidal. Nah, yang bertindak menggantikan imam itulah yang kemudian baca iktidal. Tetap di posisi safnya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, dia yang kemudian mengucapkan Sami Allah dengan suara keras sebagai tanda bahwa dia pengganti dari imam. Nah, setelah posisi nyaman berdiri, barulah dia melangkah ke depan seperlunya. Bisa dipahami? Begitu caranya. Jadi, tidak sedang ruku kemudian maju ke depan. Gitu. Ini kan kurang enak dipandang gitu. Baik. Ketika sujud juga demikian. Ketika di posisi sujud, kalau imam batalnya posisi sujud, maka yang di belakang imam yang menggantikan dialah yang bangkit, ya, yang membaca takbir intiqal dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Tetap saja dulu di posisinya. Nanti kalau sudah berdiri dengan baik, baru dia maju pelan-pelan ke depan. Ya, usahakan majunya pun tidak lebih dari tiga langkah. Begitu para jamaah. Bisa dipahami ini? Jadi kalau misalkan batalnya pas sujud pertama, batal imam berarti keluar, maka yang paling persis di belakangnya dia yang kemudian bertindak. Setelah itu bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Jangan dulu pindah. Ya, jangan merangkak sambil duduk, jangan. Pokoknya di posisinya aja dulu. Tapi dia mengeraskan bacaan. Kemudian dia pimpin lagi, Allahu Akbar, sujud. Ya. Setelah itu dia pimpin lagi, Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan rakaat ketiga atau rakaat pertama berarti kan berdiri. Nah, setelah berdiri tenang, baru dia berjalan dengan wajar ke depan. Begitu ya. Jadi tidak banyak gerakan, ya, tidak banyak gerakan. Barakallahu fikum, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.